Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, malam ini kita membahas satu tema, yaitu masa depan Palestina. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Allah dan Rasulnya mengabarkan tentang masa depan Palestina, baik dalam ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis yang sahih. Kalau kita ringkas apa yang dikabarkan oleh Allah baik dalam Al-Quran maupun yang dikabarkan oleh Rasulullah dalam hadis-hadis yang sahih, Allah dan Rasulnya mengabarkan tentang masalah Palestina itu ada 4 poin tentang masa depan Palestina. Yang pertama, Allah dan Rasulnya mengabarkan permasalahan Palestina dengan Yahudi itu bukan permasalahan tanah atau batas politik semata, tapi permasalahan Palestina dengan Yahudi, Allah dan Rasulnya menegaskan itu adalah masalah akidah dan din. Sekali lagi, masalah Palestina itu adalah masalah akidah dan din, agama. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, contoh konkret dalam surah Al-Isra ayat 1, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Malam hari itu kami berkahi sekelilingnya, kata Allah, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran Allah. Innahu was-sami'ul basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi ulama-ulama ahli sunnah menegaskan peristiwa Isra dan Mi'raj ini merupakan peristiwa murni akidah. Jadi tidak berlaku pertanyaan tentang
epistemologi ilmu di dalamnya, tentang bagaimana asal usulnya, sumbernya, strukturnya, dan macam-macam. Tidak ada. Karena peristiwa Isra wal Mi'raj itu di luar dimensi ruang dan waktu. Tidak bisa dijangkau dengan rasio. Ini murni akidah. Sementara kita dibatasi oleh ruang dan waktu. Tapi peristiwa Isra wal Mi'raj itu di luar dimensi ruang dan waktu. Oleh karena itu, sekali lagi tidak ada pertanyaan epistemologi ilmu di dalamnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita mencoba memaksakan dengan rasio akal, gitu ya, ini tidak masuk akal, gitu ya. Karena perjalanan Isra wal Mi'raj itu tengah malam, selesainya sebelum subuh. Tidak masuk akal. Makanya ini dengan kacamata iman, akidah. Coba kalau kita lihat jarak antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu 1239 kilo. Kemudian Rasulullah bersama malaikat Jibril alaihissalam naik ke langit yang pertama, bertemu dengan Nabiullah Adam alaihissalam. Naik ke langit kedua, bertemu dengan Nabiullah Isa alaihissalam dan Nabiullah Yahya alaihissalam. Naik ke langit yang ketiga, bertemu dengan Nabiullah Yusuf alaihissalam. Naik ke langit yang keempat, bertemu dengan Nabiullah Idris alaihissalam. Naik ke langit kelima, beliau bertemu dengan Nabiullah Harun alaihissalam. Naik ke langit ke-6, bertemu dengan Nabiullah Musa alaihissalam. Naik ke langit ke-7, bertemu dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam, bapak tauhid. Baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke Sidratul Muntaha. Jadi ini dimulai tengah malam, selesai sebelum subuh. Ini di luar dimensi ruang dan waktu, sehingga tidak bisa dirasiokan. Makanya ini murni akidah. Oleh karena itu Indonesia meneriakkan seruan internasional Yaumil Jum'ah 11 Mei 2014 di Monas, Jakarta, bahwa Indonesia menunjukkan pada dunia bahwa Al-Quds, Masjidil Aqsa adalah bagian dari akidah dan i'tiqad, keyakinan kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Yang kedua, Allah dan Rasulnya menegaskan peperangan di Palestina kelak akan menjadi peperangan yang Islami. Artinya apa? Ladang jihad internasional Allah takdirkan di Palestina. Ini pasti, sesuatu yang pasti terjadi. Ini ketetapan Allah yang qat'i. Apa kalau bahasa Indonesianya? Aksioma, tidak bisa dirubah. Dan bangsa Yahudi itu hakikatnya dia sedang membangun kuburan mereka sendiri. Semakin zalim, semakin biadab al-Yahud terhadap kaum muslimin di Palestina, itu hakikatnya dia menggali kuburan mereka sendiri. Tinggal tunggu tanggal mainnya. Yang keempat, yang ketiga, Allah dan Rasulnya menegaskan masalah Palestina tidak bisa diselesaikan dengan jalur perdamaian. Tidak bisa.
Allah dan Rasulnya menetapkan masalah Palestina solusinya dengan jihad wal qital. Jihad dan perang, titik, tidak ada koma. Ini ketetapan Allah dan Rasulnya, baik dalam ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis yang sahih. Dan itu bisa kita lihat dalam kitab Sahih Muslim bab Al-Fitan wa Asratus Sa'ah. Kapan, bagaimana marhalahnya, tahapan-tahapan perang itu? Rasulullah mengabarkan tentang marhalah, tahapan-tahapan perang akhir zaman. Apalagi Allah sudah menegaskan dalam surah An-Najm ayat 3 sampai 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasulnya itu bukan ahwa, bukan hawa nafsu. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulnya. Pasti terjadi, tidak bisa tidak. Rasulullah mengabarkan, dan itu bisa kita lihat dalam kitab Sahih Muslim bab Al-Fitan wa Asratus Sa'ah. Qala Rasulullah SAW, Takzuna Jaziratul Arab fayaktabuha Allah, thumma Farisa fayaktabuha Allah, thumma takzunatul Rum fayaktabuha Allah, thumma takzunad Dajjal fayaktabuha Allah. Ini hadis sahih rawahu Muslim. Jadi Rasulullah mengabarkan, kalian nanti takzuna Jaziratul Arab fayaktabuha Allah, kalian nanti akan menaklukkan Jaziratul Arab. Fayaqtabu Allah, dan Allah akan menaklukkannya. Ulama-ulama hadis menafsirkan hadis ini, itu maknanya diktator-diktator Sunni akan ditaklukkan dan Allah akan menaklukkannya. Apa ini sudah terjadi? Sudah. Coba kita lihat mulai dari Tunisia, ada bin Ali tumbang. Bergeser ke Libya, Muammar Gaddafi tumbang. Bergeser ke Mesir, Husni Mubarak tumbang. Bergeser ke Yaman, Ali Abdullah Saleh Ali tumbang. Ini akan terus bergerak. Diktator-diktator Sunni akan ditaklukkan dan Allah akan menaklukkannya. Thumma Farisa fayaqtabu Allah, kemudian kalian akan menaklukkan Persia. Allah dan Allah akan menaklukkannya. Artinya apa? Diktator Syiah Rafidah akan ditaklukkan dan Allah akan menaklukkannya. Tanda-tanda itu sudah mulai nampak. Thumma takzunatur Rum fayaqtabu Allah, kemudian kalian akan menaklukkan Rom. Fayaqtabu Allah, dan Allah akan menaklukkannya. Tapi Rasulullah mengabarkan dalam kitab Sahih Muslim bab Al-Fitan wa Asratus Sa'ah, rinci sekali Rasulullah mengabarkan, sebelum terjadi malhamah, peperangan antara kaum muslimin dan Rom, akan terjadi perdamaian antara kaum muslimin dan Rom. Apa tanda-tanda itu sudah mulai nampak? Sudah. Kita lihat peperangan antara Romawi Barat dan Romawi Timur. Romawi Barat diwakili oleh Ukraina, Romawi Timur diwakili oleh Rusia. Nah, tanda-tanda perdamaian antara kaum muslimin dan Rom sudah mulai nampak. Dunia Islam sudah mulai merapat ke Rusia. Benar tidak? Sudah. Dunia Islam sudah mulai merapat ke Rusia. Tanda-tanda itu sudah mulai nampak. Nah, baru setelah itu kata Rasulullah, kalian akan menaklukkan, akan terjadi malhamah, peperangan antara kaum muslimin dan Rom. Di mana tempatnya? Rasulullah mengabarkan A'ma Audabik. Jadi kalau kita buka Google Map, A'ma Audabik itu di Halep, Aleppo. Jadi berdekatan dengan Gaziantep, Istanbul, Turki.
Alhamdulillah, sebelum saya pulang ke Indonesia, saya berangkat dari Provinsi Latakia, Jabal Aqrat, ba'dal subuh. Malam hari sebelum berangkat itu, saya diberi nasihat oleh dua syekh di Biladi Syam, di Provinsi Latakia, yaitu Syekh Khalid dan Syekh Walid. Bahkan malam hari itu saya sudah diberikan warning, Ustaz, kalau antum ke Halab, jangan harap pulang ke Indonesia. Sehingga akhirnya saya dirangkul, ya beliau meneteskan air mata, saya juga ikut terharu. Artinya sudah pamitan. Sehingga malam hari itu saya sempat diberikan nasihat, antum kalau lewat Thariqul Maut, jalan kematian, itu di Jabal Aqrat, itu radiusnya Thariqul Maut itu kurang lebih 1 kilo. Diberi nama jalan kematian karena di situ banyak yang lewat itu kena roket. Saya diberi nasihat, antum begitu masuk Thariqul Maut, itu radiusnya 1 kilo, perbanyak doa dan dzikrullah. Itu saya pegang. Nah, malam hari itu ternyata saya tidak bisa tidur karena sudah diinfokan bakal mati kan. Ternyata yo takut juga, takut saya, sehingga malam itu nggak bisa tidur. Jadi saya buka kok ransel, kemudian 2 senjata yang saya pegang, yang satu AK-47, yang satu M16, itu saya pegang terus. Sudah sampai subuh, selesai ba'dal salat subuh, sudah. Tapi saya berusaha ada ikhtiar gitu. Kalau nanti kena roket, ya ini kepala ini supaya enggak langsung seperti ada itu loh, ada helm itu loh. Jadi ada topi yang agak rapat. Itu di Biladi Syam. Alhamdulillah. Langsung saya bismillah, tawakkaltu ala Allah. Saya sudah diberi apa-apa oleh supir. Saat sudah lewat persiapan dengan kecepatan tinggi. Itu saya lihat di depan itu mobil terbakar karena kena serangan. Seorangnya terbakar. Tapi alhamdulillah saya lewat dengan kecepatan tinggi dengan supir tadi. Alhamdulillah lolos. Tidak ada serangan roket pada saat itu. Alhamdulillah Allah selamatkan. Tapi begitu sampai di A'ma au Dabik, A'ma itu satu danau yang luas, Dabik itu satu padang yang luas. Di situ tempat peperangan kaum muslimin dan Rom. Nah, sebelum nyampe, mobil yang saya tumpang itu selip. Tapi alhamdulillah sopirnya tenang, lihai memang, nggak gopoh gitu. Jadi dia ikuti gitu. Alhamdulillah selamat. Saya lihat kanan kirinya jurang, jurangnya itu seperti di Songgoriti, dalam sekali. Kanan kiri jurang. Alhamdulillah selamat. Saya sampai di A'ma au Dabik di Halab itu jam 2 siang. Alhamdulillah Rasulullah mengabarkan ketika nanti malhamah peperangan terjadi. Dalam kitab Sahih Muslim bab Al-Fitan wa Salatus Sa'ah, Rasulullah mengabarkan sepertiga pasukan Islam akan lari dari peperangan. Dan Allah tidak mengampuni dosa-dosanya. Padahal ini belum terjadi, tapi Rasulullah sudah memberi kabar. Sepertiga pasukan Islam mati syahid, gugur sebagai syuhada. Sepertiga pasukan Islam akan diberi kemenangan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jadi Rasulullah mengabarkan ketika terjadi peperangan antara kaum muslimin dan Rom, itu di belakang Rom ada 80 arroyah, 80 panji. Artinya ulama-ulama hadis menafsirkan 80 negara. Nah sekarang di belakang Rom ada 60 negara, berarti kurang 20 negara. Dan itu pasti terjadi.
Dan peperangan antara kaum muslimin dan Rom dimenangkan oleh kaum muslimin. Kemudian thumma taghzuna dajjal fayaqtabah Allah. Kemudian marhalah tahapan keempat, Rasulullah mengabarkan kalian akan menaklukkan Dajjal. Dalam kitab Sahih Muslim Rasulullah mengabarkan Al-Masih Dajjal itu nanti Allah akan munculkan di Asbahan. Kalau kita buka Google Map, itu kota Isfahan, Iran. Jadi Al-Masih Dajjal itu nanti Allah munculkan di kota Isfahan, Iran. Rasulullah mengabarkan di belakang Dajjal itu ada 70.000 orang-orang Yahudi. Mereka pakai atoyalisah, jubah kebanggaan. Ini dalam kitab Sahih Muslim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kira-kira tanda-tanda itu sudah terjadi apa belum? Sudah. Duta Besar Amerika untuk Iran nulis buku, diberi judul Mission to Iran. Ternyata di kota Isfahan sekarang Yahudi jumlahnya kurang lebih 80.000. Berarti tanda-tanda itu sudah mulai nampak. Nah, setelah itu Rasulullah mengabarkan puncaknya nanti akan terjadi Malhamatul Kubra, perang akbar di akhir zaman. Tapi kita tidak nutut, kita tidak sampai, mungkin kita sudah jadi tanah. Rasulullah mengabarkan Malhamatul Kubra, perang akbar di akhir zaman. Sampai Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus saah, tidak akan terjadi kiamat hatta tuqatil muslimun al yahud, hingga kaum muslimin memerangi Yahudi. Sampai-sampai kata Rasulullah, di mana batu di belakangnya ada orang Yahudi, biidznillah, atas izin Allah, batu itu bisa berbicara dan memanggil, ya Muslim, ya Abdullah, wahai kaum muslimin, wahai hamba Allah. Di belakangku ada orang Yahudi, faktulhu, bunuhlah. Artinya ulama-ulama hadis menafsirkan inilah yang disebut dengan Yaumil Ghadab, hari kemurkaan Allah pada bangsa Yahudi. Allah hancurkan bangsa Yahudi itu sehancur-hancurnya. Akan terjadi Malhamatul Kubra, perang akbar di akhir zaman. Tapi Rasulullah mengabarkan ketika terjadi Malhamatul Kubra, seluruh dunia kembali ke zaman batu. Kalau kembali ke zaman batu, tidak ada teknologi, listrik tidak ada, mobil tidak ada, apalagi senjata nuklir tidak ada. Kembali ke zaman batu. Bahkan Rasulullah mengabarkan ketika Malhamatul Kubra, senjata cuma panah, pedang, dan tombak. Kendaraannya cuma dua, kuda dan unta. Tidak ada lagi. Sepeda motor tidak ada. Itu Malhamatul Kubra akan terjadi. Dan Rasulullah mengabarkan peperangan antara kaum muslimin dan Yahudi akan dimenangkan oleh kaum muslimin. Dilanjutkan lanjutan hadis itu, kecuali pohon gharqad. Ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, hadis ini diyakini, dipercaya oleh orang-orang Yahudi. Makanya sekarang di Israel sibuk nanam pohon gharqad. Diyakini. Nah, kalau umat Islam tidak percaya itu kebangetan. Orang Yahudi saja percaya ini, Pak. Bahkan sampai bapak ibu tanya pada orang-orang baik Yahudi maupun Kristiani, apa yang dimaksud perang akbar di akhir zaman? Mereka meyakini itu diberi nama perang Armageddon. Kalau kita Malhamatul Kubra. Kalau orang Kristiani, orang Kristen sama Yahudi menyebut perang Armageddon. Itu bahasa mereka. Itu ada di dalam Injil Perjanjian Lama. Begitu juga dalam kitab Talmud, kitabnya orang-orang Yahudi. Karena orang Yahudi sudah tidak percaya kitab Taurat. Yang dia yakini itu kitab Talmud, kitab hitam. Itu tulisan dari rabi-rabi Yahudi yang diterjemahkan dengan The Protocol of Zion.
Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, di mana terjadinya Malhamatul Kubra, Rasul mengabarkan tadi kan Allah dan Rasulnya mengabarkan Palestina ditakdirkan oleh Allah menjadi ladang jihad internasional. Jadi perang akbar di akhir zaman, Allah dan Rasulnya, Allah menakdirkan di lembah Megiddo di sini, Pak. Palestina. Nah, di mana bentengnya umat Islam pada terjadi Malhamatul Kubra? Rasulullah mengabarkan di Ghautah. Ini dekat dengan kota Damaskus, Suriah. Bahkan Rasulullah mengabarkan dalam hadis sahih, ya, jadi medan ribat yang paling afdal pada saat perang akhir zaman itu di Asqalan. Bapak Ibu kan sudah lihat di medsos, Asqalan sudah dibebaskan oleh Hamas yang peperangan kemarin, Taufan Al-Aqsa, sudah Asqalan. Bahkan Asqalan itu sudah dikuasai. Sekarang alhamdulillah dibebaskan oleh Hamas yang selama ini dikuasai oleh pemerintah Israel. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, jadi perang akbar di akhir zaman ini yang disebut dengan Malhamatul Kubra akan dimenangkan oleh kaum muslimin. Ini sebuah kepastian. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, jadi nanti ada masanya the end of Zionism Empire, ada masanya tamatnya Imperium Zionis Yahudi. Tinggal tunggu tanggal mainnya. Apa? Mana dalilnya? Allah ingatkan dalam surah Al-Isra ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza ja'adul akhirah. Apabila datang hukuman yang terakhir bagi bangsa Yahudi. Kalangan mufassir, ahli tafsir menafsirkan saat itulah Allah akan munculkan At-Taifah Al-Mansurah, kelompok yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, kelompok yang akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ahli tauhid di akhir zaman itu adalah At-Taifah Al-Mansurah. Liyasu'u wujuhakum, hingga membuat muram wajah-wajah Yahudi. Apa kalau bahasa psikologisnya, shock, ketakutan. Kira-kira tanda-tanda sudah mulai nampak Anda sekarang? Sudah, Pak? Itu kita lihat kemarin ketika serangan Taufan Al-Aqsa yang dilakukan oleh Harakatul Muqawamah Al-Islamiyah Brigadir Al-Qassam, itu kurang lebih 4.000 pasukan elit Israel benar-benar ada yang dibunuh dan ada yang ditawan. Itu kurang lebih 4.000 pasukan elitnya berhasil. Bahkan 3 komandan pasukan elitnya berhasil ditangkap. Luar biasa itu serangan 7 Oktober yang dilakukan oleh Harakatul Muqawamah Al-Islamiyah. Bahkan apa yang terjadi begitu pemerintah Israel mengumumkan akan melakukan serangan darat, 4 komandan level atas yang level tinggi mengundurkan diri. 200 pilot mengundurkan diri. Dan Bapak Ibu bisa lihat itu sudah muncul di medsos banyak, sehingga pasukan elitnya sudah habis kan ya. Itu tinggal pasukan-pasukan cadangan yang belum tahu, belum paham lapangan. Mereka ketakutan, traumat, ya kan? Sehingga akhirnya mereka seperti demo, ya kan? Dia tidak mau ditugaskan di perbatasan dengan Gaza, Palestina. Ini sudah mulai. Sehingga begitu mereka melakukan serangan darat, langsung dilawan, perlawanan dari Harakatul Muqawamah Al-Islamiyah, Masya Allah, cukup sengit sekali. Nah ini bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, Allah tegaskan waliyadkhulul masjid kama dakhaluhu awwala marrah. Allah tegaskan
At-Taifah Al-Mansurah itu akan kembali menguasai Masjidil Aqsa. Mereka akan memasukinya kala pertama mereka memasukinya. Wal yutabbiru ma'al tadbira, kata Allah. At-Taifah Al-Mansurah itu akan menghancurkan semua yang dikuasainya dengan keras. Itulah ulama-ulama tafsir menafsirkan Yaumil Ghadab, hari kemurkaan Allah pada bangsa Yahudi. Ini pasti terjadi, tidak bisa tidak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Poin yang keempat, siapa yang akan menguasai dan membebaskan Palestina dan bumi Islam lainnya? Allah dan Rasulnya mengabarkan At-Taifah Al-Mansurah. Dan Allah akan bangkitkan mereka, akan munculkan mereka di bilad Syam. Sebagaimana Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tajallu ta'ifatun min ummati 'alal haqq dhahirina la aduwim qahirina la yadhurru man khalafahum illa ma asaba min al-awa hatta ya'tiyahum amrullah wa hum kadzalik. Qalu ya Rasulullah wa aina hum? Qala fi Baitul Maqdis wa aqna fi Baitul Maqdis. Rawahu Ahmad. Jadi Allah akan eksiskan At-Taifah Al-Mansurah, kelompok yang akan ditolong oleh Allah itu di atas al-haq, kebenaran. Dan mereka kata Rasulullah akan mengalahkan musuh-musuh mereka. Mereka tidak merasa terganggu oleh orang-orang yang memusuhinya, yang menyelisihinya, yang menghambatnya, yang menentangnya, kecuali sedikit mihnah, kata Rasulullah, ujian, cobaan, tantangan, tribulasi kehidupan, sampai datangnya keputusan Allah. Artinya sampai yaumil qiyamah dia tetap dalam kondisi demikian. Sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah wa aina hum? Di mana keberadaan mereka ya Rasulullah? Rasulullah menegaskan, qala bi Baitil Maqdis wa aqna fi Baitil Maqdis. Jadi ahli tauhid di akhir zaman Allah akan munculkan di Baitul Maqdis dan di sekitar Baitul Maqdis, Palestina. Ini ketetapan Allah, tidak bisa diganggu-gugat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Rasulullah mengabarkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad wa Tirmidzi, bahkan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan hadis ini, yang dimaksud ashabul rayatus sud, bendera-bendera hitam itu yaitu sahabat Khalifatullah Al-Mahdi, Imam Mahdi. Jadi Rasulullah mengabarkan nanti akan muncul dari Khurasan. Khurasan itu mana? Afghanistan. Itu. Ashabul rayatus sud, panji-panji hitam, pembawa panji-panji hitam. Maka tidak ada satupun yang bisa mencegahnya, hingga bendera panji-panji itu ditancapkan di Elia, Baitul Maqdis. Jadi kalau ashabul rayatus sud, pasukan pembawa panji-panji hitam itu bergerak dari Khurasan menuju Baitul Maqdis, itu tanda puncak kemenangan Islam di akhir zaman. Nah, tanda-tanda itu sudah mulai nampak. Sudah. Kemarin kita lihat berita Mujahidin Imarah Islam Afghanistan, ya, sudah minta izin pada 3 negara akan menggerakkan pasukannya dengan membawa panji hitam menuju Baitul Maqdis. Sudah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ini
Labbaik ya Palestina. Khaybar, Khaybar, Khaybar ya Yahud. Jaish Muhammad khaifa Yahud. Jadi mujahidin Taliban ini banyak pakar-pakar militer dunia mengambil satu kesimpulan, sekarang ada 3 kekuatan dunia yang merubah mindset cara pandang dunia. Yang pertama, mujahidin Taliban. Yang kedua, pasukan salib Eropa. Yang ketiga, negara-negara Kristiani yang berkolaborasi dengan Zionisme internasional untuk menyongsong Mesia. 3 kekuatan dunia. Oleh karena itu, Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, coba dulu ada 9 perwakilan dari mujahidin Taliban datang ke Indonesia dengan gagah, diterima oleh wakil presiden, yaitu Bapak Yusuf Kala. Itu sinyal, itu sinyal pada umat Islam di Indonesia. Contoh kami, artinya Afghanistan itu kan negara miskin, ya kan Pak? Jujur ini, negara miskin. Tapi dengan izzah Islam, dengan kemuliaan Islam, bisa menghancurkan 2 negara superpower, Uni Soviet dan Amerika. Itu dengan apa? Dakwah wal jihad. Tidak ada yang lain. Bahkan itu diakui oleh pakar-pakar militer dunia. 3 kekuatan dunia sekarang ini, salah satu diantaranya mujahidin Taliban. Itu. Makanya Rasulullah mengabarkan nanti di akhir zaman, Ashabur Rayatus Sud, pasukan pembawa panji hitam, mereka inilah pengawal Khalifatullah Al-Mahdi, Imam Mahdi. Beliau dibaiat di depan Ka'bah. Bahkan Rasulullah mengabarkan secara rinci tempatnya antara Hajar Aswad dan Makom Ibrahim, di tengah-tengahnya. Bagaimana puncak, jadi mengendalikan dunia itu di Baitul Maqdis, itu Khalifatullah Al-Mahdi. Bahkan Rasulullah perintahkan, kalau sudah Allah munculkan Khalifatullah Al-Mahdi, umat Rasulullah seluruh dunia wajib berbaiat kepada Khalifatullah Al-Mahdi. Ini. Tapi ini tanda-tandanya masih belum. Nah, kita skors dulu adzan Isya. Monggo silakan.
Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan. Palestina adalah bumi yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menjadikan Palestina sebagai tempat turunnya risalah kenabian. Bahkan Palestina tempat berhimpunnya kebudayaan, tempat hijrah para nabinya. Palestina juga menjadi kiblat pertama kaum muslimin seluruh dunia, dan tempat di Isra wal Mi'rajkan Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga di Palestina, di dalamnya pula Dajjal melalui tangan Nabi Isa alaihissalam dan Khalifatullah al-Mahdi akan dibinasakan. Bahkan di Palestina juga Ya'jud wal Ma'jud juga akan dibinasakan. Bahkan di dalamnya pula di Palestina batu biidznillah atas izin Allah, batu dan pepohonan akan berbicara, ya Muslim, ya Abdullah, di belakangku ada kemarilah, di belakangku ada Yahudi, bunuhlah dia. Maka Yahudi pun akan binasa melalui hamba-hamba Allah yang sering disebut dengan At-Taifah Al-Mansurah, kelompok yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat Rasulullah bermimpi, Rasulullah memberi wasiat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innal iman idza waqa'atil fitan bisyah. Rawahu Muslim. Bisa kita lihat dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib nomor 3092. Jadi Rasulullah mengabarkan, ketahuilah kalau sudah fitnah akhir zaman itu sudah meluas di seluruh dunia, barometer iman kita Rasulullah tegaskan di biladi Syam, bumi Syam. Ini barometer iman kita di akhir zaman. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, ada ulama Palestina, beliau wakil ketua Rabitah Ulama Palestina, Syekh Dr. Abu Bakar Al-Awabidah. Beliau melakukan riset yang dijadikan pijakan itu satu hadis sahih rawahu Abu Dawud, ditambah dengan kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang lama-lama, kitab-kitab kuno. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yab'atsu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'atin sanatin may yujaddidu laha dinaha. Rawahu Abu Dawud. Sesungguhnya Allah akan membangkitkan di tengah-tengah umat Rasulullah ini dalam setiap penghujung 100 tahun, yaitu seorang al-mujaddid, pembaharu dalam agama ini. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau mencoba mencari hadis-hadis sahih dalam kutubus sittah dengan matan hadis yang sama, yaitu al-mujaddid. Masya Allah, beliau temukan itu.
Akhirnya beliau teliti, beliau kaji, beliau mengambil khulasah kesimpulan. Mujaddid yang pertama, kata Imam Ahmad rahimahullah, Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, cucunya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. 100 tahun lagi mujaddid yang kedua, kata Imam Ahmad, gurunya beliau yaitu Imam Syafi'i rahimahullah. Kemudian 100 tahun lagi beliau memberikan statement, wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Tadi Rasulullah ngasih wasiat, kalau sudah fitnah akhir zaman sudah meluas, barometer iman kita Sam yang mana? Palestina. Nah, kita coba apa yang dilakukan, riset yang dilakukan oleh Syekh Dr. Abu Bakar Al-Awawidah. Beliau wakil ketua Rabitah Ulama Palestina. Masya Allah, saat beliau di penjara Israel, beliau melakukan riset itu yang tadi sudah saya sampaikan. Hasilnya akhirnya beliau mengambil satu khulasah, kesimpulan. Insya Allah, kata beliau, berdasarkan nas syar'i, pemantik awal Safatul Islamiyah, kebangkitan Islam global, Allah akan munculkan dari arah timur, Indonesia. Dan itu dihitung 1924 ditambah 100 tahun, berarti 2024. Insya Allah 2024 Allah akan jadikan umat Islam di Indonesia ini menjadi pemantik awal kebangkitan Islam global, yang puncaknya di Palestina. Sebagaimana sabda Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bi Baitul Maqdis wa aqla bi Baitul Maqdis. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, saat saya berada di Palestina, saya melihat sendiri bendera merah putih ada di atas, bendera Palestina ada di bawah. Masya Allah. Jadi ternyata ulama-ulama di Palestina meyakini pemantik awalnya insya Allah dari Indonesia, puncaknya nanti di Palestina. Akhirnya apa yang terjadi? Selesai Syekh Dr. Abu Bakar Al-Awawidah melakukan riset itu, langsung kedua mata beliau disinar oleh polisi Israel sampai buta ini kedua matanya. Fisiknya diseksa di penjara Israel. Qadarullah, selesai masa tahanan, Allahu Akbar, beliau bercita-cita ingin menyampaikan hasil risetnya itu ke Indonesia. Alhamdulillah, Allah mudahkan perjalanan dari Palestina ke Indonesia. Tepat bulan Juli 2015, saya ke Palestina Januari 2015. Bulan Juli 2015 beliau ke sini, ke Indonesia. Alhamdulillah diterima di Masjid Jogokarian, Yogyakarta. Bulan Juli 2015. Nah, kemarin hari Kamis seminggu kemarin, saya diundang Masjid Jogokarian, diminta nginep di atas masjid itu, ada penginapannya ya. Saya lihat di gapura Masjid Jogokarian itu bendera merah putih ada di atas, bendera Palestina ada di bawah. Allahu Akbar. Bahkan bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, sebelum saya pulang ke Indonesia, saya transit ke Turki. Masya Allah, mayoritas lembaga-lembaga pendidikan Islam di Turki itu mata pelajaran eskulnya bahasa Indonesia. Jadi ternyata ulama-ulama di Turki meyakini pemantik awalnya insya Allah Allah akan munculkan dari Indonesia 2024. Bahkan ulama-ulama Malaysia, ulama-ulama Brunei Darussalam juga meyakini itu. Bahkan kalau kita buka YouTube, ada Syekh Imran Hussein yang seringkali memunculkan tentang fitnah akhir zaman, beliau juga meyakini itu. Mudah-mudahan Allah kabulkan itu.
Bahkan sampai ada istimewa ulama seluruh dunia di Timur Tengah. Itu saya download itu fotonya, semua berdoa, ya Allah jadikan umat Islam Indonesia menjadi pemantik awalnya kebangkitan Islam global, dan puncaknya nanti di Baitul Maqdis, Palestina. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Nah sekarang Palestina kekinian sedang memanggil kita, terutama kaum muslimin di Malang Raya ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Baitul Maqdis dijajah oleh dua negara adidaya waktu itu, Inggris dan Perancis. Akhirnya Inggris dan Perancis melakukan persekongkolan jahat, ditopang oleh Amerika dan PBB, sehingga tepat tahun 1948, Mei 1948, di launching negara Israel yang tanahnya itu merampas milik kaum muslimin Palestina. Ini sejarah. Sehingga akhirnya kaum muslimin Palestina terusir dari tanah air mereka sendiri. Kaum muslimin banyak terusir di kawasan-kawasan tetangga, di Mesir, Yordan, Turki, dan beberapa tempat yang lain, di Lebanon, ya kan? Itu kaum muslimin Palestina terusir. Bahkan tanah kaum muslimin direbut tahap demi tahap. Yang sekarang disisakan cuma jalur Gaza, ya. Dan itu pun bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, kita lihat ada 10 tahapan penghancuran Masjidil Aqsa sudah terjadi. Bahkan ketika bulan Januari 2015 saya ke sana, itu di bagian utara Masjidil Aqsa, itu di bawahnya itu dibuat gorong-gorong seperti ini. Alasannya mencari peninggalan Nabiullah Sulaiman, padahal itu bohong. Itu sampai terjadi keretakan bagian utara dekat tempat wudhu sepanjang 7 meter. Ini keretakannya, dampak daripada di bawah bagian utara itu dibuat gorong-gorong oleh pemerintah Israel. Jadi itu tujuannya, bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, tujuannya kalau itu ada gempa, masjid itu akan runtuh. Tapi alhamdulillah sampai sekarang Allah masih melindungi Masjidil Aqsa itu. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, tepat 14 Mei 2018, ketika Amerika dipimpin oleh Donald Trump, ini gila, Donald Trump langsung memproklamasikan Yerusalem yang di dalamnya ada Masjidil Aqsa itu menjadi ibu kota Israel Raya. Akhirnya apa yang terjadi? Seluruh dunia Islam waktu itu dimotori oleh Presiden Turki Tayyip Erdogan mengumpulkan seluruh dunia Islam di Turki, termasuk dari Indonesia juga datang. Alhamdulillah, semua berjuang, dunia Islam berjuang bersatu. Akhirnya ini detik-detik pengumuman voting di Majelis Umum PBB. 128 negara menolak rencana Presiden Amerika Donald Trump. 9 negara menyetujui. Rata-rata 9 negara itu negara-negara Afrika, negara miskin yang selama ini dibantu oleh Amerika, itu mendukung kebijakan Amerika. 35 abstain. Abstain itu kan tidak dukung, tidak nolak. Apa kalau bahasa kita itu munafik. Jadi seperti itu. Ya tidak dukung, ya tidak nolak. Jadi mudab-dab. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Tapi yang kita saksikan sejak 46 sampai proklamasi negara Israel di atas tanah rampasan milik umat Islam, sekarang sampai 2014 saja umat Islam cuma disisakan tanah di Gaza. Dari semua provinsi di Palestina itu semua dikendalikan oleh Israel, kecuali Gaza tidak bisa dikendalikan.
Dan itu pun Pak, Gaza ini, kalau kita Bapak Ibu lihat di Malang, di Lokwaru, itu kan ada penjara Lokwaru, ya kan? Nah, penjara terbesar saat dunia ini ya Gaza itu. Jadi mulai dari ini kan pantai. Dari titik pantai sepanjang 709 kilo itu ditembok seperti ini. Pondasi ke bawah 10 meter, ke atas 10 meter. Tujuannya apa? Supaya umat Islam tidak bisa bikin gorong-gorong, tidak bisa bikin terowongan, kecuali yang berbatasan dengan Mesir dan Yordan. Ini Pak. Jadi seperti ini. Setelah ditembok keliling 7.709 km, apa setelah ditembok? Bom. Dibom. Dan ini terus terjadi mulai 2008, selama 22 hari. 2012 bahkan selama 50 hari pernah terjadi, yaitu pada tahun 2014. 50 hari selama bulan Ramadan dibombardir. Sampai sekarang bisa keluar nggak umat Islam? Nggak bisa, karena di penjara, nggak bisa keluar. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, coba ini yang sekarang saja kita lihat bagaimana pengeboman itu. Ini detik-detik serangan pada tanggal 23 Oktober. Salah satu rumah warga itu contoh. Ini juga di serangan seperti ini, membabi buta dengan pesawat-pesawat jet tempurnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, rata dengan tanah. Ribuan anak-anak, kaum wanita, orang tua, insya Allah syahid. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, banyak korban berjatuhan terutama di kalangan anak-anak, kaum wanita dan orang tua. Tapi Masya Allah, luar biasa. Seringkali ketika pemboman itu terjadi, itu ungkapan yang muncul di tengah-tengah kaum muslimin di Gaza, Palestina. Siapa yang mendapat kemuliaan dari Allah untuk syahid hari ini? Itu ucapannya. Siapa yang mendapatkan kemuliaan dari sisi Allah untuk syahid hari ini? Nah, bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, tolong dijawab dengan jujur. Itu kan pemboman itu kan sudah sejak dulu. Tiap hari pembunuhan terjadi. Kira-kira habis enggak umat Islam di Palestina?
Allahu Akbar. Kenapa? Rasulullah berdoa kepada Allah. Ya Allah, ini doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jangan kau habiskan umatku atas musuh-musuhnya. Allah kabulkan. Sehingga ketika peperangan 22 hari, 1.500 kurang lebih syahid, Allah ganti 3.000 bayi. Allahu Akbar. Ini kekuasaan Allah, tidak pernah habis, Pak. Inilah kekuasaan Allah. Karena apa? Allah dan Rasulnya sudah mengabarkan semakin banyak kaum muslimin di Palestina gugur mati syahid, itu semakin besar berkah keberkahan yang Allah berikan. Karena apa? Itu nanti akan dijadikan barometer pusat kemenangan Islam akhir zaman. Makanya kalau kita lihat Palestina sekarang, jangan pakai kacamata manusia, Pak. Kalau bapak ibu lihat Palestina sekarang pakai kacamata manusia, sedih, sesak dada kita, Pak. Miris. Tapi lihatlah dengan kacamata iman. Masya Allah, sekian hari, kalau pakai logika itu bau busuk, ya kan? Mayat-mayat itu bau busuk. Tapi apa yang terjadi? Allahu Akbar, bau wangi seperti minyak kasturi. Itu di Gaza. Ini disampaikan oleh seorang wartawan. Masya Allah. Jadi itu mayat-mayat berhari-hari itu, Pak. Itu di Gaza itu justru bau harum seperti bau mesik, seperti bau minyak wangi kasturi. Allahu Akbar. Ini saksi. Allahu Akbar walillahil hamd. Jadi bau wangi seperti minyak kasturi. Dan itu bukan rahasia lagi, sudah banyak yang menyaksikan. Banyak yang menyaksikan. Inilah keberkahan Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Sampai di media-media internasional dibuat sebuah ilustrasi. Kalau kita berbicara Israel itu Yahudi kecil, Amerika itu Yahudi besar. Makanya ketika Israel diserbu oleh Hamas, itu Amerika langsung mengirimkan pasukannya dan persenjataannya, kapal-kapal perangnya bergerak ke Israel. Karena Amerika itu Yahudi besar, Israel itu Yahudi kecil. Tapi yang dijadikan korban itu anak-anak kaum muslimin yang tidak berdosa. Ini ilustrasi di media internasional. Sehingga banyak anak-anak yang jadi korban. Tapi Masya Allah, anak-anak Gaza tangguh. Ya. Sampai-sampai ada di media sosial itu, dia bawa adiknya sambil bermain, sambil riang. Kenapa? Ada wartawan tanya, kenapa adikmu kamu seperti main-main ini adikku ini seperti syahid gitu. Jadi sampai dia sudah kecil aja sudah mengatakan ini syahid, adik bayinya itu. Sampai diangkat bersama-sama. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah. Ini anak kecil. Ayahnya, abinya syahid. Uminya syahid. Dia masih hidup sambil berdarah-darah. Bahkan di rumah sakit ini seperti ini sudah banyak keluar ususnya. Ya, ini hal yang biasa di rumah sakit. Nah, bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu, Syekh Khalid Maisal, beliau Menteri Luar Negeri Harakatul Muqawamah Islamiyah, ketika ditanya oleh wartawan dari Malaysia, ini kan namanya kerajaan, Menteri Luar Kerajaan Hamas. Itu kan bahasa Malaysia. Kalau bahasa kita kan Menteri Luar Negeri gitu ya kan.
Tapi kalau bahasa Malaysia, Menteri Luar Kerajaan. Jadi kalau bahasa kita, Menteri Luar Negerinya, Harakatul Muqawamah Al-Islamiyah, yaitu Syekh Khalid Mesal. Ditanya oleh wartawan Malaysia, apakah yang kami boleh bantu Anda di Palestina? Nah kalau bahasa Indonesia kan, apa yang bisa kami bantu? Kan gitu kan? Nah kalau bahasa Malaysia, apakah yang kami boleh bantu Anda di Palestina? Beliau menjawab, bangunkan umat di kawasan kalian. Ya alhamdulillah malam hari ini kita sudah melaksanakan. Kita bangunkan semangat perjuangan kita. Yang kedua, beliau minta doakan kami selepas selesai sholat atau saat qiyamul lail, sholat tahajud. Itu yang diminta. Beliau tidak minta senjata, beliau tidak minta fulus. Itu yang diminta. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, akhirnya kita mencoba di Malang Raya ini start 2014. Seluruh masjid-masjid Semalang Raya, termasuk Masjid Muhammad Sabri, ya kan? Kita galang pendanaan untuk Palestina mulai 2014 sampai sekarang. Memang bahkan sampai beberapa majelis taklim ibu-ibu itu, Pak, itu saya arahkan, Bu, di rumah-rumah pasang celengan untuk Palestina. Jangan berhenti, karena ini Palestina ini memang sampai yaumil kiamah. Jangan berhenti. Masukkan di kenceleng-kenceleng kita di apa namanya, kotak amal kita di rumah-rumah itu. Buat untuk Palestina. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mulai 2014 sampai awal 2023, sebelum Oktober itu, sebelum kejadian serangan Hamas, alhamdulillah sudah kita kumpulkan 1.229.950.000 rupiah. Alhamdulillah tahap pertama 0,5 miliar 500 juta kita transfer, kita serahkan ke Ustadz Abdullah Hanim. Kemudian sisanya sudah sampai awal bulan tahun 2023. Jadi dana itu kita ratakan, mulai dari kawasan di rumah sakit Jabaliyah Medical Center untuk kita berikan obat-obatan. Kemudian di rumah sakit Gaza City kita berikan obat-obatan. Kemudian di Khan Yunis kita membangun 4 unit masjid semi permanen, ya kan? Di kawasan Khan Yunis dan di beberapa kawasan yang lain. Ini merata semuanya. Dan kita juga membelikan rumah-rumah yang hancur, itu kita berikan peralatan rumah tangga lengkap. Ada kasur, ada kompor, LPG, macam lengkap semuanya, peralatan rumah tangga dan sebagainya. Itu. Karena mereka berada di tenda-tenda pengungsian. Nah, ini. Kemudian kita berikan untuk janda syuhada, anak-anak yatim, ya kan? Janda-janda syuhada itu kita berikan khusus. Bahkan untuk mujahidin Brigadir Al-Qassam juga kita berikan. Nah, ini. Alhamdulillah, jadi kurang lebih 1.229.950.000 rupiah sudah terakhir awal tahun 2023 sudah kita serahkan semuanya. Alhamdulillah. Terus habis itu begitu ada serangan Hamas kita galang lagi. Jika bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, ini tahap pertama yang pernah kita berikan. Tahap pertama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ikhwan yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saat ini saya sedang berada di depan sebuah masjid yang telah hancur, yaitu Masjid Al-Imam Malik di wilayah Khan Yunis, Zanna, Gaza bagian selatan. Dan alhamdulillah donasi dari para jamaah Markas Dakwah Indonesia, sebagiannya telah kami salurkan atau kami serahkan kepada pihak Masjid Al-Imam Malik di Zanna, Khan Yunis bagian Gaza bagian selatan. Dan tentunya donasi ini akan dipergunakan untuk membangun masjid sederhana, masjid darurat di tempat yang berbeda. Dan insyaallah sebentar lagi saya akan mengajak para jemaah untuk melihat langsung bagaimana warga atau imam yang ada di masjid telah merealisasikan untuk membangun sebuah masjid sederhana dan masjid darurat. Tentu
tentunya masjid ini donasi dari Markas Dakwah Indonesia, dan tentunya warga Gaza bagian selatan di bagian wilayah Azan. Mereka mengucapkan terima kasih atas doa dan dukungan untuk membangun kembali masjid darurat dan masjid Selan ini. Dari saya Andi Lawani mengucapkan terima kasih kepada para ikhwan yang berasal dari Markas Dakwah Indonesia. Saat ini saya sedang berada di depan masjid sederhana dan darurat, di mana masjid ini adalah hasil dari donasi dari para ikhwan yang ada di mana kaum muslim Indonesia. Saya ingin mengajak kepada pemirsa untuk melihat langsung bagaimana masjid yang telah kami realisasikan, dan insya Allah masjid ini akan di-iftitah atau pembukaannya pada hari Jumat besok lusa, dan insya Allah kami pun akan hadir di tempat pembukaan masjid ini. Dan tentunya sangat bermanfaat sekali masjid ini. Kenapa? Di wilayah ini hanya terdapat satu masjid, yaitu Masjid Imam Al-Malik, dan masjid ini pun sudah dihancurkan oleh Zionis Israel. Saat ini alhamdulillah masjid yang donasi dari muslim yang ada di Indonesia atau dari ikhwan-ikhwan di Markas Dakwah Indonesia telah kami realisasikan, dan masjid darurat kan oleh warga. Dan saya pun ini karpetnya, alhamdulillah kita belikan karpet merah ini. Dan ini adalah hasil, alhamdulillah sudah dipakai untuk sholat 5 waktu dan sholat Jum'ah. Ini waktu itu di-launching oleh beberapa tokoh-tokoh kaum muslimin yang ada di Khan Yunis, Gaza. di sana akibat dari roket Zionis Israel. Dari saya Abdillah mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, apa yang kalaupun kita masih ada rezeki yang diberikan oleh Allah, ayo sekarang sangat-sangat dibutuhkan. Ini kesempatan emas bagi kita untuk membantu saudara-saudara kita, terutama di Gaza, Palestina. Karena Rasulullah memberikan arahan yang konkret. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul amril Islam wa amuntus salah wa dirwatus sanamil jihad fisabilillah. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Pokok sesuatu itu Islam, tiangnya salat. Puncak amal di dalam Islam itu adalah al-jihad fisabilillah. Jadi berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwa kita. Oleh karena itu, ayo kalau ada kelebihan rezeki, ayo kita sisihkan untuk membantu saudara kita yang ada di Palestina. Kalaupun kita tidak mampu dengan mal, dengan harta-harta kita, ayo kita boikot produk-produk Yahudi. Jangan beli produk Yahudi. Stop. Itu juga kita niatkan untuk membantu saudara kita yang ada di Palestina. Alhamdulillah, seluruh dunia Islam, coba kita lihat di Timur Tengah, alhamdulillah perusahaan rumah makan Yahudi seperti Pizza Hut, McDonald, Kentucky Fried Chicken, Starbucks, terus macam-macam itu kosong semua, Pak. Jadi kosong, tidak ada pembeli. Alhamdulillah, seluruh dunia Islam benar-benar melakukan pemboikotan terhadap produk-produk Yahudi ini. Jadi inilah salah satu yang bisa kita perbuat. Terakhir, kalau tidak bisa, terakhir dengan doa. Sisipkan dengan doa-doa kita. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, apa yang kita kaji malam hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ini juga menjadi hujah kita nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sekian, lebih kurangnya saya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.